Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum kepada ibu tidak berjasa kepada ibu-ibu tidak pertanyaan dari kepada anak itu kalau berjelas. Neng kalau berjelas neng pemari di luar kalau baik ibu saudara bersatu kepada jauhkan manfaat ilmunya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu a'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyyin ummiyin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa qala ta'ala fil Qur'an al-azim wa huwa asydaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malukum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yutillah wa rasuluhu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad faza muttaqin. Hadirin rahimakumullah, para ibu sidang pengajian rahimakumullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para bapak-bapak dan sami rahimakumullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allahi Rabbi atas masih hari kaulang sadayana, yaitu masih nikmat sehat, nikmat umur, nikmat iman, sehingga kita bisa diperkenankan biasa mengumpul paham berjodoh pada wajah sareng para ibu-ibu sareng para bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Atuh salawat sareng salam ditetepkeun ka baginda kita yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sareng para keluargana, sareng para sahabatna, sareng para sahabatna, sareng para tabi'in dan tabi'atna atuh sing mandal didugikeun ka urang sadayana, didugikeun syafaat ka yaumul qiyamah akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, para ibu, para bapak, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah berfirman di surat Al-A'raf ayat 8 genap. A'udzu billahi minasy syaithanir
negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Yang dimaksud surat Al-A'raf ini ayat 18 itulah disebutkan janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah tak pernah melesetkan janjinya, dan tak pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala sekali-kali mengingkari janji-janjinya. Maka alangkah bahagianya orang-orang yang mendapatkan janji-janji itu. Hadirin rahimahumullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa janjinya dalam surat Al-A'raf janji-janji itu? Ya, Allah mengatakan janji kepada orang-orang yang akan mendapatkan naungan nanti pada masyarakat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun minhum Allah fi laili yawma adna ila nuhu imanu adilu wa zaruna sa'ati ibadahi ukhrahi qulubuhum ala fi masjidi wa tahaba ilahi ajtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun barabahu amra'atu lakum masjidi wa jamali faqala inni ahabu Allah wa rasulullah sadaqa ahba hatta la ta'lama sima lahu man yaqul nabihu yahiduhu wa yahud Allahu qaidan fabadur ainahu. Hadirin rahimahumullah, 7 orang yang bakal dinaungi Allah dalam naungannya pada hari yang tidak ada naungan selain naungannya adalah yang pertama, yaitu seorang imam yang adil, yang bijak. Sebagai tugas imam yang adil dan adil yang bijak itu yang disebutkan di nomor 1. Kedua, seorang pemuda yang semenjak remajanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, seorang yang kakinya selalu terpaut ke dalam masjid. Itu yang ketiga. Yang keempat, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, cerai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, seorang yang dirinya oleh seseorang wanita dirayu, misalkan wanita cantik atau dirayu wanita rupawan kemauan dia sehingga takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anu karenana seorang yang bersedekah sehingga dia menyembunyikan bisa tangannya, itu yang satu. Yang kedua, seorang laki-laki yang dia selalu berzikir di malam hari, selalu menjual air matanya, itu yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimahumullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini menjelaskan tentang penghormatan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap 7 orang yang beramal saleh yang menyebabkan mereka memperoleh naungan Allah Subhanahu
yang 7 disebutkan. Tadi para ibu, para bapak sidang pengajian rahimahumullah. Menurut Imam Nawawi bahwa yang dimaksudkannya ialah hari kiamat kelak nanti. Seluruh orang-orang pada berdiri di mana di padang mahsyar untuk menghadap kepada Tuhannya, kepada Tuhan semesta alam, di mana matahari sudah dekat sekali dengan kepala, panasnya sudah menyengat sehingga mereka berlumuran, dan di saat itulah ada naungan sedikit pun kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimahumullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama yaitu dari 7 orang tersebut ialah imam yang adil, yaitu disebutkan hakim, atau bisa disebut penguasa, atau bisa disebut pengurus seperti pengurus jabatan-jabatan, mulai jabatan kecil sampai jabatan besar, harus menuruti koridor dan ayat-ayat suci Al-Quran, bukan sekedar dirinya sebagai menjadi pemimpin. Karena itulah catatan-catatan, tidak masalah kalau kita ingin mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimahumullah, sebagai pemimpin yang pertama harus adil. Kalau kita sebagai pengurus dari kecilan seperti RT, RW, lurah atau atasnya, itu harus bisa adil. Tidak segampang, tidak seindah menjadi pemimpin itu. Kenapa? Karena itu kalau itu harus bisa dipertanggungjawabkan dunia dan akhiratnya. Hadirin rahimahumullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau menjadi pemimpin yang pertama, tak boleh kita ibaratkan bisa mengaruhi beberapa sahabat. Apabila ada misalkan pembagian dari hak orang yang hak layak, yaitulah bisa adil, yang disebut bisa meratakan, bisa mendamaikan, bisa mengurusnya. Itu yang nomor 1. Hadirin rahimahumullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua ialah seorang remaja yang sejak mudanya beribadah kepada Allah, yakni seorang pemuda yang mengawali ayat Zawud, mengawali kehidupan dan taat kepada Tuhannya, maka sehingga dia akan bisa terkendali dengan hawa-hawa nafsunya. Hadirin rahimahumullah, dia akan mendapatkan suatu cahaya lentera dan kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimahumullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ciri-ciri yang kedua. Yang ketiga, selalu orang yang terpaut dalam masjid, bukan kita harus turun diam. Kata Imam Nawawi, bukan harus bukan diam, bukan harus terus duduk di dalam masjid. Kalau orang yang selalu terpaut dalam masjid, dia waktu keluar dari masjid, dia melaksanakan perintah-perintah, yaitu mencari nafkah, bekerja, itu yang disebut terpaut. Selalu ingat ke dalam masjid, selalu ingat bacaan-bacaan Al-Quran, selalu ingat bacaan-bacaan zikir, selalu ingat tentang nasihat-nasihat yang diberikan di dalam masjid. Itu yang ketiga. Yang kedua, hadirin rahimahumullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketiga ialah seorang yang hatinya selalu bahwa itu adalah sesuatu gambaran-gambaran apabila kita seseorang yang digoda wanita
cahaya kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah bahagianya yang tercatat. Hadirin para ibu, para bapak, kalau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia selalu sadar, selalu ingat bahwa itu akan menjadi fitnah dunia dan akhirat. Apabila kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu itu, maka itulah yang disebutkan fitnah yang nyata adalah terpedana wanita dan mawar wanita yang cantik karena dia punya lantera dari kecil. Dia selalu bersebaya, selalu menyadarkan diri kepada Allah sehingga dia akan bisa mulai sangkanya. Hadirin rahimahullah, muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala.